Aduh, Kanda Brahma kelewatan. Mengarang cerita bohong, tidak kepalang tanggung. Mengaku sebagai pendekar gadungan. Kakang Brahma seperti anak-anak saja. Iya, apa boleh buat, Mantili, Harnum, dan Kutawa. Iya. Sebab Fatimah itu memang masih hijau. Gadis yang baru mekar. Jadi harus aku imbangi dengan cerita fantasi yang melambung-lambung. Oh ya, Kakang. Bagaimana reaksinya ketika mendengar pengakuan Kakang itu? Sejenak dia terguncang. Oh iya. Tapi kemudian menutupi keguncangan jiwanya itu dengan daya upaya untuk tidak mempercayai semua apa yang aku katakan. Tapi nampak jelas dia mulai terumbang-ambing. Ya, mudah-mudahan siasatku ini akan berhasil. Paling tidak cintanya banyak berkurang terhadap diriku. Itu karena cintanya terhadap Kakang Brahma terlalu dalam, sehingga dia berusaha untuk tidak percaya bahwa orang yang dicintainya adalah orang yang tidak terpuji. Kan ada pepatah mengatakan, kalau cinta sedang membara, tai kucing dianggap kue madu. Oh ya, besok kapal yang ke Palembang berangkat. Jadi bagaimana dengan Fatimah? Iya, aku akan tetap bermain sandiwara sebagai seorang tokoh penjahat. Bahwa aku tidak bisa menerima cinta Fatimah, sebab aku orang jahat. Kalau dia tetap nekat, terpaksa aku harus mencari taktik yang lain. Tapi aku belum tahu taktik yang bagaimana yang paling jitu. Yang jelas taktik itu harus manjur sehingga Fatimah benci kepadaku. Kita rampok saja. Apa? Rai Mantili, rampok? Tuan Abdul Rahman kita rampok. Uang dan harta bendanya kita kuras. Nah, dengan begitu mereka akan percaya bahwa kita memang gerombolan penjahat. Hasilnya saya tanggung. Pasti Fatimah akan benci kepada Kakang Brahma. Cara seperti itu terlalu kasar, Mantili. Lalu harus dengan cara yang bagaimana lagi? Lebih baik kita bertiga menemui Fatimah. Untuk apa? Untuk menggarisbawahi apa yang telah Kakang Brahma tuturkan kepada Fatimah. Kita memperkuat permainan sandiwara yang dikarang oleh Kakang Brahma. Ya, begitu juga boleh. Dayang, siapkan saja makanan dan minumanku di sini, di bangku taman ini. Aku ingin menyegarkan diri sambil menunggu kedatangan Brahma. Baik, Tuan Putri. Aku harus berusaha menyadarkan Brahma agar dia tidak menjadi orang jahat seterusnya. Selamat siang, Tuan Putri Fatimah. Siapakah kau? Aku Dewi Harnum. Dewi Harnum adalah istrinya Brahma. Benar, akulah istrinya Brahma. Kau mau marah kepadaku? Tidak, aku tidak marah. Sebab waktu aku masih gadis, aku juga pernah seperti kamu, mabuk kepayang kepada seorang laki-laki. Tapi aku tidak cengeng seperti kamu. Cengeng? Jatuh cinta pada seorang laki-laki sampai menderita, badan tersiksa, dan sakit, itu namanya cengeng. Mabuk asmara memang sudah biasa. Tapi kalau sampai mengemis-ngemis cinta, namanya keterlaluan. Mengemis? Iya. Kau mengejar-ngejar Brahma, beratap, menghibah-hibah. Itulah namanya pengemis cinta. Sebab kau yang minta-minta pada Brahma. Nah, sebagai seorang gadis, seharusnya merasa malu sampai terjadi seperti itu. Sebab namamu akan jatuh. Untung Brahma seorang yang jujur, mengatakan apa adanya kepadamu. Coba kalau dia tetap pura-pura baik, kau akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Itu tandanya Brahma masih merasa kasihan kepada kamu. Sayang kalau kau gadis yang masih suci harus terjerumus ke dalam penderitaan yang akan menyiksamu sepanjang masa. Tapi kenapa kamu sendiri betah menjadi istri Brahma? Karena aku setali 3 uang dengan Brahma. Maksudmu? Aku tidak ada bedanya dengan Brahma. Sama-sama liar dan tidak beradab. Jadi aku cocok dengan dia. Tapi kalau kau, apakah kau akan tahan menjadi istri seorang pemimpin begal, raja perampok yang kejam? Makanya, kalau melihat laki-laki, jangan karena wajahnya yang ganteng. Justru yang jadi penjahat, kebanyakan laki-laki yang ganteng. Baiklah, aku tidak banyak waktu. Sebab nanti sore, aku sudah harus berada di bandar pelabuhan, naik ke kapal yang akan berangkat ke Palembang. Apakah Brahma juga ikut? Tentu saja. Masa aku berangkat sendiri, suamiku ketinggalan di sini? Brahma. Lupakanlah Brahma. Kau masih muda dan cantik. Perjalanan hidupmu masih sangat panjang.
Buat apa memberati Brahma, seorang tua yang sudah punya istri? Sedangkan di sekelilingmu banyak sekali bujang-bujang yang tampan dan kaya yang menginginkan kamu. Selamat tinggal, Fatimah. Sudahlah, jangan menangis, Fatimah. Ada pertemuan, ada pula perpisahan. Bukankah begitu? Kapan kau akan datang ke sini lagi, Brahma? Aku akan senang sekali bila kelak dapat berkunjung ke sini. Tapi yang membuat aku berpikir 2 kali kalau mau ke sini, terlalu jauh. Waktu yang terbuang hampir 1 tahun. Fatimah, kau masih muda. Langkahmu masih jauh. Kau anak satu-satunya harapan ayah dan ibumu. Apakah kau mau melihat ayah dan ibumu menderita? Ayahmu berjuang menegakkan keluarga. Bekerja banting tulang, berusaha sangat keras, mencari uang. Itu semua untuk kebahagiaanmu. Ayahmu dan ibumu tidak terlalu memikirkan dirinya. Mereka hanya memikirkanmu. Mereka ingin kau bahagia. Mereka ingin melihat kau sebagai anak satu-satunya, nanti di kemudian hari hidup bahagia. Nah, kalau kau kawin dengan aku, lantas hidup di hutan, hidup penuh ancaman mara bahaya, perkelahian penuh darah. Oh, kalau ayahmu dan ibumu melihat kau sampai seperti itu, amatlah menderita hatinya. Maka sia-sialah uang dan harta dan kekayaan ini semua. Nah, aku harap kau mengerti. Belajarlah berpikir luas, berpandangan jauh ke depan. Jangan hanya memikirkan kesenangan yang hanya sekejap. Tapi ingatlah akan masa depan yang masih jauh. Kau seperti Prabu Prameswara, Raja Kerajaan Suwarna Bumi. Beliau juga kalau berkata seperti itu. Iya, aku juga banyak belajar kepada raja-raja yang sering memberikan ceramah di hadapan para pegawai istana. Dan kau juga seperti raja. Kenapa kau berkata seperti itu, Fatimah? Kau berbicara amat tangkas, pandai sekali memutar kalimat, dan aku terpesona. Itu belum seberapa. Kalau aku sedang berdebat dengan anak buahku, maka kau akan tahu bahwa aku memang pandai bicara. Aku percaya. Tapi selain aku pandai bicara, aku juga ingin pandai bekerja. Sebab kalau pandai bicara tapi tidak tahu caranya bekerja dengan baik, hidup kita sama saja akan sia-sia. Artinya bicaranya banyak, tapi buktinya tidak ada. Iya. Nah, kau mau bukan melupakan aku? Tidak. Loh. Mana mungkin aku bisa melupakan orang yang paling aku cintai. Baiklah. Kau boleh ingat terus sama aku. Tapi yang utama dalam hidupmu, yaitu berbakti kepada ayah dan ibumu. Setuju? Ya. Bagus. Nah, aku pergi. Selamat tinggal, Fatimah. Brahma! Hei, lepaskan pelukanmu, Fatimah. Nanti dilihat orang. Selamat tinggal, kekasihku. Assalamualaikum. Kau bisa mengucapkan kata-kata itu? Iya, Pak Salim yang mengajarkan aku. Brahma, masuklah kau ke agama Islam. Aku akan mempelajari ajarannya. Brahma, terima kasih. Waalaikumsalam. Akhirnya Fatimah mau juga melepas aku. Untunglah dia masih amat muda, sehingga jiwanya masih dapat dibentuk. Coba kalau yang mencintai Kanda seorang wanita yang sebaya dengan saya. Wah, Kanda pasti akan kewalahan. Sebab menghadapi wanita yang sudah matang. Iya. Ya, penyakit asmara memang aneh. Sakitnya begitu parah Fatimah itu. Semua tabib di Jambi, tak ada yang dapat menyembuhkannya. Tapi oleh Kanda, hanya 1 kali Fatimah melihat Kanda Brahma muncul di hadapannya, langsung sembuh. Bahkan esoknya sudah bisa berjalan-jalan, makan dan minum dengan baik. Ya, mungkin begitu. Tapi mungkin juga Fatimah dapat sembuh dengan cepat, karena aku bantu dengan tenaga dalam. Oh ya? Waktu aku pertama kali masuk ke dalam kamar tidur Fatimah, langsung aku duduk di tepi ranjang, di dekat Fatimah. Agak jauh di belakangku, ada Tuan Abdurrahman dan Laila.
Lalu diam-diam aku mengerahkan tenaga dalam tanpa diketahui oleh Tuan Abdurrahman dan Laila. Sambil berbicara terus-menerus aku mengerahkan ilmu penyembuhan melalui kedua tanganku yang memegang pipi Fatimah. Dan hasilnya ada. Fatimah dengan cepat mendapat kekuatan untuk berbicara. Bahkan saat itu pula dapat duduk. Pantas, cepat sekali dia sembuh. Padahal sakitnya parah sekali. Mungkin juga ada dua hal yang membuat Fatimah sembuh dengan cepat. Kesatu, aku bantu dengan pengobatan tenaga dalam. Kedua, melihat aku datang kepadanya. Iya, benar. Salam, Sri Sultan Megat Iskandar Shah. Ya, Lasmini, kemarilah. Ada apakah Sri Sultan memanggil saya? Kau tahu bukan, bahwa saat ini Majapahit sedang kacau. Iya, benar Sultan. Ketika saya berangkat ke sini, Majapahit memang sedang panas. Prabu Wikrama Wardana, Raja Majapahit Barat, dengan Pangeran Wirabumi, Raja Majapahit Timur, tidak bisa akur. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk berperang. Nah, keadaan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maksud Sri Sultan? Aku akan menuntut Palembang. Apa? Menuntut Palembang? Aku bekas raja kerajaan Suwarnabumi yang berkuasa atas Palembang. Iya, saya tahu itu. Nah, sekarang aku menginginkan Palembang kembali. Untuk apa Sri Sultan? Bukankah sekarang Sri Sultan sudah memiliki kerajaan yang baru? Yaitu kerajaan ini, Kerajaan Malaka. Memang. Tapi Palembang tanah leluhur aku. Aku akan tetap penasaran bila Palembang tidak aku kuasai. Ya, tapi ingat Sri Sultan, Palembang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Meskipun sekarang yang menjadi penguasa Palembang adalah Liang Taoming, tapi kalau Palembang diutak-atik, tentu Majapahit akan marah. Dan pasti akan mengirimkan angkatan perang untuk menggempur Sri Sultan. Tidak mungkin Majapahit mengirimkan angkatan perang. Sebab mereka sendiri sedang perang. Bahkan perang yang paling menentukan, yaitu perang saudara. Kekuatan Majapahit sedang terpecah belah. Jadi Majapahit tidak akan bisa melakukan perang di luar wilayah Majapahit. Ya. Aku akan mengirimkan kau ke Palembang. Hah? Saya? Ya, kau dan Kanyari. Kenapa harus saya? Ilmu kesaktianmu amat hebat. Dan aku percaya kau akan bisa melakukan tugas dengan baik. Apa imbalannya? Kau bisa jadi Raja Palembang. Apa? Aku tidak pernah punya keinginan untuk jadi raja. Bukan raja, tapi penguasa Palembang. Sebagai wakil aku. Oh, begitu. Palembang adalah sebuah bandar pelabuhan yang ramai. Kau bisa menjadi orang yang kaya raya kalau berhasil menjadi penguasa di sana. Kewajibanmu hanya mengirimkan upeti kepadaku setiap tahun. Nah, tidak berat bukan? Ya. Aku harap kau bersedia. Ya. Baiklah, aku bersedia. Bagus. Nah, itu dia, bandar pelabuhan Palembang. Kita sudah sampai. Kenapa kau tersenyum-senyum? Kau ini seperti anak kecil. Semua orang di kapal ini sudah tahu dan melihat bandar pelabuhan Palembang itu. Tapi tidak bersorak-sorak seperti kamu. Soalnya aku paling malas melihat laut. Bosan. Mana? Itu, di tengah laut. Perahu. Perahu kecil. Perahu itu terombang-ambing. Seperti perahu yang kosong. Tidak ada penumpangnya. Iya. Pasti itu perahu nelayan yang mengalami kecelakaan. Coba, kau beritahu Kakang Brahma dan Kak Harnum. Baik. Perahu itu dalam keadaan terombang-ambing. Arahnya tidak menentu. Dan nampaknya perahu yang kosong. Tidak ada penumpangnya. Ada? Ya. Aku dapat melihatnya. Bahwa di dalam perahu itu ada orang. Tapi semuanya berbaring. Berbaring? Mungkin mereka bajak laut. Beberapa orang mengintai kita sebelum melaporkannya kepada pemimpin mereka. Coba aku lihat. Turunkan, Bang! Gotawa! Turun! Gotawa, Kakang Brahma sudah merapat ke kapal kita. Cepat kau melompat. Mungkin Kakang Brahma membutuhkan bantuan. Iya. Iya!
penumpangnya banyak. Kau lihat sendiri bukan? Benar Kakang. Tapi keadaan para penumpang ini sangat menyedihkan. Berbaring dengan lemah. Mereka mungkin mendapat kecelakaan laut dan sudah tidak makan berhari-hari, sehingga menjadi lemah. Hanya mata mereka yang bisa bergerak, tapi tidak bisa bicara. Ya Kakang. Ayo, kita bawa mereka ke atas kapal. Baik Kakang. Kau sanggup membawa mereka ke atas kapal tanpa mempergunakan tali? Sanggup Kakang. Tapi terpaksa secara bertahap. Sebab 1, 2, 6. Iya, mereka 6 orang Kakang. Aku membawa 3 orang, dan kau membawa 3 orang. Kita mempergunakan ilmu serikatan. Kau sudah bisa menguasai ilmu serikatan itu, bukan? Bisa Kakang. Nah, ayo kita mulai. Siaga. Bagaimana Harun? Mereka sudah diberi makan, bubur, dan minuman hangat. Mereka makan lahap sekali, sehingga nampak jelas bahwa sudah berhari-hari mereka tidak makan. Iya, biarkan saja dulu mereka makan dan minum dengan enak. Kang Brahma, saya menemukan ini. Hei, rencana Majapahit. Saya menemukannya ketika mereka berganti pakaian dan jatuh ke lantai. Jatuhnya ke atas selimut, sehingga tidak bersuara. Jadi tidak seorang pun yang tahu. Dengan cepat saya sambar. Jadi rencana kerajaan Majapahit ini jatuh dari baju salah seorang dari 6 orang yang kita tolong itu? Benar, Kakang? Bukankah rencana itu rencana kesatuan pasukan perang? Betul, Gotawa. Aku hafal betul rencana seperti ini. Rencana ini tanda anggota pasukan perang Majapahit. Kalau begitu, mereka tentara Majapahit? Mungkin. Kalau iya, ada apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa sampai terombang-ambing di lautan? Mungkin mereka pelarian? Maksudmu? Di Majapahit mungkin sudah meletus perang saudara. Lalu banyak tentara yang melarikan diri. Tapi yang melarikan diri tentu dari pihak yang kalah. Nah, kita belum tahu pihak yang mana yang kalah. Apakah Majapahit Barat atau Majapahit Timur? Ya, baiklah. Kita harus menanyai mereka. Saya lihat saudara-saudara sudah sehat. Keadaan saudara-saudara juga sudah semakin membaik. Iya. Saya atas nama teman-teman yang lain mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tuhan telah menolong kami dari penderitaan, sehingga kami lolos dari maut. Sama-sama. Bagaimana kabarnya dengan Majapahit? Tuan. Rencanaku. Inikah rencana saudara? Kenapa Tuan mengambil rencana saya? Kau sembrono. Rencana ini jatuh dan tergeletak di lantai. Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Iya, Tuan. Pada rencana ini tertera nama Tumenggung Ardali. Nah, selamat berjumpa Tumenggung Ardali. Penyamaran Tumenggung bersama 5 orang anak buah dengan memakai pakaian nelayan serta menaiki perahu nelayan sudah baik. Tapi sayang, Tumenggung tidak membuang rencana ini. Sehingga saya menjadi tahu bahwa Tumenggung adalah kepala pasukan sayap kiri tentara Majapahit Barat. Saya ceroboh. Apakah Tumenggung lupa kepada saya? Sebab waktu saya menghadap kepada Prabu Wikramawardhana, seluruh pembesar keraton hadir. Kalau tidak salah, Tuan Satria Madangkara. Ya, benar. Dewata yang agung. Kenapa menangis, Tumenggung? Cepatlah ke Majapahit. Selamatkanlah kami. Selamatkan Prabu Wikramawardhana. Beliau selalu menyebut-nyebut nama Tuan. Tenanglah, Tumenggung Ardali. Coba ceritakan dengan jelas. Baik. Kami sama sekali tidak menduga bala tentara Majapahit Timur sangat kuat. Dan jumlahnya sangat banyak. Melebihi jumlah pasukan perang Majapahit Barat. Soalnya mereka dibantu oleh pasukan perang dari kerajaan Tanjung Singguru dan kerajaan Japura. Betul, Nyonya. Perang Parekrek meletus dengan sangat dahsyat. Apa? Perang Parekrek? Karena perang antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur itulah adalah perang saudara. Saling bunuh dengan sesama bangsa sendiri. Maka kami namakan perang Parekrek. Lalu? Kami terdesak. Majapahit Barat dikepung dengan rapat. Kami benar-benar kalah. Lalu Pangeran Wirabumi mengeluarkan
satu ancaman bahwa Prabu Wikramawardhana diberi waktu 1 bulan untuk meletakkan jabatan dan membubarkan kerajaan Majapahit Barat. Gila. Majapahit Barat tidak boleh bubar. Sebab Majapahit Barat adalah Majapahit yang asli. Tapi Pangeran Berabumi, Raja Majapahit Timur itu cukup baik hati. Tidak terus menggempur keraton Majapahit Barat. Sebab akibatnya akan parah, Tuan. Meskipun kami sudah dikepung dan tidak bisa keluar, katakanlah kami sudah terjepit. Tapi kalau angkatan perang Majapahit Timur terus menggempur kami, maka perang akan berjalan lama sekali. Sebab kekuatan kami masih banyak, sehingga akan ancur-ancuran. Majapahit Timur mungkin akan menang, tapi akan mengalami kerusakan yang hebat. Itulah makanya mereka tidak terus menyerbu ke keraton, hanya sampai di perbatasan saja. Lalu Prabu Wikramawardhana bagaimana? Beliau amat berduka. Ya, saat ini beliau sedang bingung. Apa kenyataannya beliau sudah berada di ambang kekalahan. Lalu kalau beliau mematuhi ancaman Pangeran Wirabumi, maka tamatlah riwayat kerajaan Majapahit yang dengan susah payah dibangun oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Tidak. Majapahit Barat tidak boleh bubar. Sejarah tidak boleh berhenti. Sejarah harus tetap berjalan. Kerajaan Majapahit Timur yang harus dihancurkan. Sebab mengacaukan sejarah. Kakang Brahma, Kakang harus cepat bertindak. Baik, Mandili. Tapi masih ada pertanyaan satu lagi. Silahkan Tuan Satria Madangkara. Kenapa Tumenggung melarikan diri? Apakah akan minta bantuan kepada kerajaan lain? Pasukan saya terpisah dari induk pasukan, Tuan. Pasukan saya cerai-berai. Tidak bisa kembali ke keraton karena diputuskan hubungan kami oleh kepala tentara musuh. Jadi, kami terlunta-lunta. Akhirnya kami memutuskan untuk mengembara sampai terdampar di sini. Baiklah. Sudah saatnya aku bertindak. Aku akan memenuhi sumpahku. Yaitu aku akan membantu Prabu Wikramawardhana kalau beliau yang terdesak. Nah, sekarang beliau terdesak. Maka aku akan membantu Prabu Wikramawardhana. Kapal yang akan berangkat ke Tuban masih 2 hari lagi. Terpaksa aku harus tinggal 2 hari di Palembang ini. Hah? Lasmini? Apakah aku tidak salah lihat? Itu Lasmini sedang berjalan menuju ke alun-alun. Lasmini! Lasmini? Waduh, kau bagaimana sih? Aku di... Jangan ribut dulu. Nantilah aku jelaskan semuanya. Kau tinggal di mana? Di penginapan Tegi. Baik, nanti aku ke sana. Awas, aku tunggu ya. Iya. Salam, Paduka Penguasa Palembang, Liang Tauming. Paduka Liang Tauming sedang melakukan muhibah ke negeri Tiongkok. Saya wakilnya, La Baita. Bila demikian, tidak ada salahnya saya menyampaikan surat ini kepada Anda. Sebentar, Nona. Nona ini siapa dan dari mana? Saya Lasmini, utusan Raja Kerajaan Malaka, Sri Sultan Megat Iskandar Shah. Selamat datang. Saya tidak menduga Nona dari Kerajaan Malaka. Dan ini, wakil saya, Bun Kanyari. Selamat datang. Terima kasih. Baiklah, surat ini saya terima. Harus dibaca sekarang dan segera dibalas. Nona tidak bisa main perintah, sebab tidak berhak. Saya tidak mau kedatangan saya ini sia-sia. Saya wakil penguasa di sini, Nona tamu. Jadi Nona lah yang harus mematuhi peraturan di sini. Tapi... Lasmini, tidak ada salahnya kita menuruti kehendak dia. Untuk sementara saja, Lasmini. Nanti kita yang berkuasa di sini, bukan? Ya, baiklah. Saya bersedia mematuhi peraturan di sini. Tapi hendaknya surat itu dibaca dulu. Baik, Nona. Apa maksudnya ini?
Bagaimana, Paduka? Di dalam surat ini, Sultan Megat Iskandar Shah memerintahkan Liang Taoming agar pergi dari Palembang. Sebab Palembang akan segera diperintah oleh Sultan Megat Iskandar Shah. Wah, itu tidak mungkin, Nona. Seenaknya saja Raja Malaka itu, memangnya kami sekelompok sapi yang mudah disingkirkan begitu saja. Kalau tidak tunduk kepada Raja Malaka, Palembang akan digempur. Kami akan memberi laporan kepada Majapahit. Dan saudara nanti akan berhadapan dengan bala tentara Majapahit. Sebab kami berada di bawah lindungan Majapahit. Apakah Anda tidak tahu kalau di Majapahit sedang terjadi perang saudara? Untuk menghancurkan kerajaan Malaka, Majapahit hanya cukup mengirimkan separuh pasukan perangnya. Jadi Anda tidak bersedia untuk tunduk kepada Raja Malaka? Tidak. Baik. Anda akan menerima akibatnya. Kami tidak takut, sebab kami akan dilindungi oleh Majapahit. Bagaimana, Kanyari? Kita harus melaporkan semuanya kepada raja kita di Malaka. Menurutku bagaimana? Jika Majapahit marah, lalu menyerbu kerajaan Malaka? Itu tergantung kepada raja kita, Lasmini. Apakah berani menentang Majapahit atau tidak? Lalu kau sendiri bagaimana? Terus terang, Majapahit itu terlalu kuat. Angkatan perangnya memang tukang perang. Dan para pimpinannya orang-orang sakti. Tapi bukankah Majapahit sendiri sedang kacau? Itulah yang jadi harapan kita. Majapahit tidak akan menghiraukan tuntutan kita atas Palembang. Sebab di Majapahit sendiri sedang kacau. Iya. Ya, semoga begitu. Ayolah, kita pulang ke Malaka. Sebentar. Aku harus menemui Jamali, temanku. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Tidak, sebentar saja. Kau keterlaluan, Lasmini. Aku ditinggalkan begitu saja. Untung Brahma orangnya baik. Aku tidak dibunuh. Aku disuruhnya pergi. Lalu Brahma kemana sekarang? Aku tidak tahu. Sebab dia juga pergi begitu saja. Matilah orang itu. Pengganggu ketenangan orang lain. Bukan dia yang mengganggu kau. Tapi kau yang mengganggu dia. Kau sendiri? Mau pulang ke Majapahit? Iya, aku mau pulang ke Majapahit. Mau apa ke sana? Aku kan orang Majapahit. Aku orang Majapahit. Tapi aku tidak rindu kepada Majapahit. Bahkan aku lebih merasa bahagia tinggal di kerajaan Malaka. Gila. Petualangan kau sampai ke Malaka. Bukan petualangan. Kesasar. Lasmini, jadi kau sudah tidak mau pulang lagi ke Majapahit? Oh, nanti kalau sudah nenek-nenek. Aku ingin mati di Majapahit. Kau di Majapahit tidak akan mendapatkan apa-apa yang kau cita-citakan, Jamali. Tapi kalau di Malaka, kau bisa jadi seorang pembesar kerajaan. Enak saja. Memangnya kerajaan itu seperti perkumpulan sandiwara? Jadi pembesar itu gampang, begitu? Aku tangan kanan Sultan Megat Iskandar Shah. Nah, kau bisa jadi pembesar keraton atas jaminan namaku. Di sana enak, Jamali. Kerajaan Malaka sedang berkembang. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kau bisa jadi orang kaya, perempuannya cantik-cantik. Kau pasti senang. Sinting kau, Lasmini. Aku tidak bohong. Baiklah, aku akan ikut kau ke Malaka. Tapi bukan untuk jadi orang sana. Hanya lihat-lihat dulu. Bagus. Ayo, kita berangkat. Ayo. Apa boleh buat? Aku harus secepatnya berada di Majapahit. Jadi dengan sangat terpaksa aku harus menunggang Raja Wali. Lalu, kami bagaimana? Seperti yang kau sarankan dulu. Raja Wali bolak-balik membawa kita. Bagus, aku setuju. Pertama-tama, aku dulu dengan Harnum. Nanti kalian berdua, Mantili dan Kutawa. Iya, baik. Kita biarkan dulu kapal ini mendarat di pelabuhan Palembang. Nanti di sana kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kedatangan Raja Wali tidak membuat penduduk Palembang kalang kabut. Iya. Nah, cukup kita berhenti di sini. Iya. Iya. Kita berada di luar kota, dan tempat ini sunyi, jauh dari penduduk. Kanda Brahma bisa dimulai memanggil Raja Wali. Iya. Itu yang muncul, jauh sekali. Bukan main. Di angkasa raya yang amat luas, secercah sinar yang bersih, meluncur dengan kecepatan yang amat tinggi. Kakang Brahma sungguh bahagia, memiliki kendaraan udara yang sangat hebat. Kau juga bisa, Kutawa. Tapi harus rajin bertapa. Iya, Kakang Brahma. Raja Wali, sahabatku. Terima kasih atas kesediaanmu datang di sini.
Aku minta maaf, Raja Wali. Sebab kalau aku sedang susah, baru aku ingat kepadamu dan minta tolong. Ayo Harnum, naiklah ke punggung Raja Wali. Ayo, Kanda. Ya. Mantili Gotawa, kalian jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Sebab Raja Wali akan datang ke tempat ini tidak lama lagi. Ya, jangan kemana-mana. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Hop! Ya! Ayo, sahabatku, kita ke Majapahit. Mantili, Gotawa, selamat tinggal. Sampai bertemu di Majapahit. Selamat jalan ke Harnum. Selamat. Inilah Bandar Pelabuhan Malaka, Jamali. Bagaimana pendapatmu? Iya, kurasa cukup besar dan ramai. Banyak kapal-kapal asing yang singgah di sini. Ini belum seberapa, sebab masih dalam taraf pengembangan. Nanti kalau sudah benar-benar jadi, maka Pelabuhan Malaka ini akan menjelma menjadi pelabuhan yang terbesar dan paling penting di Selat Malaka ini. Iya. Raja Malaka, Sultan Megat Iskandar Shah, seorang raja yang berbakat dagang. Apa? Dagang? Maksudnya berbakat untuk membangun ekonomi sebuah kerajaan. Beliau berpendapat bahwa untuk memajukan rakyat kerajaan Malaka harus membangun sebuah bandar pelabuhan yang besar. Sebab kalau memiliki sebuah bandar pelabuhan yang besar dapat menjadi penunjang kemakmuran rakyat Malaka. Lasmini, apakah rakyat Malaka ini tidak bertani? Tanahnya kurang bagus untuk pertanian. Jadi ya rakyatnya kebanyakan jadi nelayan. Iya. Nah, kau boleh berjalan-jalan, melihat-lihat kerajaan Malaka ini sepuasnya. Aku akan ke istana memberikan laporan hasil lawatanku ke Palembang. Ya. Jadi, Silebaitan menolak mentah-mentah. Benar, Sultan. Bahkan dia mengancam akan mengadukan kita ke Majapahit. Berdebah, pengecut, penakut benar mereka. Mereka berani kepada kita rupanya. Karena mereka tetap merasa berada di bawah perlindungan Majapahit. Ya, memang aku tahu. Meskipun Liang Taoming berkuasa di Palembang, tapi dia sama sekali tidak berani melepaskan diri dari Majapahit. Dia tiap tahun dengan setia mengirim upeti ke Majapahit. Jadi hubungan antara Palembang dengan Majapahit tetap terpelihara dengan baik. Tapi sekarang Majapahit sedang kacau, bukan? Ya, inilah yang aku katakan kesempatan. Jadi kita akan menyerbu ke Palembang. Wah, Sultan akan mengirimkan bala tentara ke Palembang. Benar. Tapi kita harus melakukan persiapan dengan masak. Sebab selama ini, aku melupakan pembangunan angkatan perang. Perhatianku tercurah semuanya kepada pembangunan ekonomi. Saya bersedia membantu, Sultan. Membangun kekuatan angkatan perang. Bagus. Mulai besok, kita sudah bisa bekerja. Daulat Prabu Wikramawardhana, Maharaja Majapahit yang mulia. Satria Madangkara. Bagaimana kabarnya, tuanku? Oh, kemarilah Satria. Betapa aku rindu kepadamu. Marilah, duduk di dekatku. Daulat, tuanku. Harnum, kemarilah. Dewi Harnum yang perkasa. Kau sangat pantas menjadi istri Satria Madangkara. Kemarilah Dewi Harnum. Daulat tuanku Prabu Maharaja Majapahit. Sudah bertemukah dengan Narapati Raden Gajah? Sudah, Paduka. Sudah. Dan saya sudah mendapat penjelasan dari beliau mengenai situasi terakhir yang terjadi di Majapahit. Terus terang, sama sekali aku tidak menduga kalau angkatan perang Majapahit Timur demikian hebatnya. Dan dengan jujur, aku akui, aku kewalahan sehingga aku terdesak. Dan sekarang nasib Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Saya dapat memahaminya, Paduka. Setelah mendengar penjelasan mengenai kekuatan angkatan perang Majapahit Barat dan Majapahit Timur, iya, saya dapat sedikit menarik kesimpulan bahwa angkatan perang mereka, yang saya maksudkan Majapahit Timur, tidak sekedar mengandalkan kekuatannya kepada jumlah pasukan semata-mata, tapi juga bersandar kepada ketajaman siasat dan taktik pertempuran. Iya, kau benar, Satria. Mereka memiliki siasat perang yang bagus. Jadi boleh dikatakan mereka menang kedua-duanya. Maksudmu? Dalam jumlah, mereka lebih besar dari jumlah kita.
juga dalam siasat perang. Mereka lebih matang dari kita. Itulah yang membuat mereka menang. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Harus dilawan dengan kekuatan yang tidak lazim, seperti yang dipergunakan oleh pasukan perang. Kekuatan yang bagaimana itu? Kekuatan ilmu kadikjayaan. Ilmu kadikjayaan. Kalau begitu kita harus mengumpulkan orang-orang sakti. Begitulah, Paduka. Tapi tentunya makan waktu lama, Satria. Padahal batas ancaman Pangeran Wirabumi tinggal beberapa hari saja. Ya, sekitar tinggal 5 hari lagi. Dalam waktu 5 hari, saya sanggup menghimpun orang-orang sakti. Oh, benarkah? Saya sanggup, Paduka. Baiklah, aku percaya kepadamu. Terima kasih. Bagaimana, Satria? Apakah Sang Prabu setuju dengan usulmu? Beliau tidak keberatan. Bagus. Nah, sekarang kita atur begini. Pada batas waktu 5 hari ancaman Pangeran Wirabumi berakhir, Prabu Wikramawardhana akan mengeluarkan penolakannya. Wah, peperangan pasti akan berkobar kembali. Itulah yang kita harapkan. Jadi, pada saat penolakan Prabu Wikramawardhana, tentu Pangeran Wirabumi belum sempat memerintahkan angkatan perangnya untuk bergerak. Paling-paling dia baru sempat membaca surat penolakan tersebut. Dan aku sudah minta kepada Prabu Wikramawardhana agar membuat surat penolakan itu yang panjang lebar, supaya Pangeran Wirabumi cukup lama mempelajarinya. Jadi sebelum dia siap mengatur pasukannya, kita gempur mereka. Benar. Bagus. Bagus. Aku setuju. Anda jangan bergerak dulu sebelum mendapat isyarat dariku. Ya, baik. Ya, aku dan pasukan orang-orang sakti akan menyerbu dari arah belakang secara tiba-tiba. Di saat mereka panik itulah, Anda mulai menyerbu. Langsung pada jantung kekuatan mereka, yaitu di sebelah utara hutan tarik. Baik, akan aku laksanakan. Sekian dulu, Narapati. Aku akan segera pergi menghubungi para pendekar yang mau bergabung denganku. Terima kasih, Satria. Semoga kita berhasil. Mantili dan Gotawa. Daulat Kakang Brahma. Prabu Wikramawardhana dan Narapati Raden Gajah sudah setuju dengan usulku. Kalau begitu, kita harus pulang dulu ke Badangkara untuk menghimpun para pendekar. Tidak usah, Kak Harnum. Kenapa? Kita berempat sudah cukup. Rai Mantili terlalu percaya kepada diri sendiri. Kakang Brahma bisa menjelma menjadi 100 orang, yang semuanya memiliki kesaktian yang sama dengan Kakang Brahma yang asli. Lalu Kakang Gotawa sudah menguasai Aji Bayu Bajra, maka dengan mudah bisa menghalau 1000 orang musuh. Nah, Kak Harnum sendiri yang sudah menguasai Aji Saketi tentu bisa mengobrak-abrik pasukan musuh. Dan saya sendiri, bisalah saya menghalau pasukan musuh yang berkekuatan sedang. Nah, beres bukan? Biarlah Kakang Jakalumayung dan Ranggaweni menyebarkan murid-muridnya untuk menghubungi para tokoh yang kita butuhkan bantuan tenaganya. Betul, Kakang Brahma. Sebab nampaknya keadaan di sini amat genting. Setiap saat bisa meletus perang besar. Benar. Dan bila perang meletus lagi, maka akan merupakan perang habis-habisan. Sebab perang penentuan. Apakah Majapahit Timur yang hancur atau Majapahit Barat yang binasa? Baiklah. Aku setuju dengan pendapat kalian. Dalam tempo 2 hari aku sudah kembali lagi ke sini bersama Kakang Jakalumayung dan Ranggaweni, beserta sebagian murid-murid mereka. Setelah itu secara bertahap akan berdatangan susul menyusul para tokoh-tokoh sakti rimba persilatan akan membantu kita. Iya, Kakang. Nah, sekarang juga aku berangkat ke wilayah Kulon. Selamat jalan, Kakang. Selamat jalan, Kakang Brahma. Nah, Kanda Brahma sudah berangkat. Marilah kita menemui Narapati Raden Gajah. Baik, Kak Harnum. Baik, Kak Harnum. Hei, apa itu? Orang banyak berteriak-teriak di sebelah timur. Kedengarannya seperti teriakan-teriakan pasukan perang. Bahaya. Jangan-jangan perang sudah meletus. Tidak mungkin. Sebab batas ancaman Pangeran Wirabumi belum habis. Mungkin ada sebagian pasukan perang dari kedua belah pihak yang tidak bisa menahan diri. Telah saling serang. Ayo kita lihat. Iya. Benar dugaanku. Pasukan perang dari kedua belah pihak tidak bisa menahan diri. Sekarang mereka saling tempur. Bukan bala tentara Majapahit Barat. Apakah Harnum? Lihat. Yang bertempur dengan bala tentara Majapahit Timur itu bukan bala tentara Majapahit Barat. Iya, benar.
Pakaian seragam mereka bukan seragam pakaian tentara Majapahit Barat. Mereka pasukan asing. Pasukan asing? Iya. Mereka pasti pasukan asing yang datang membantu Majapahit Barat. Pasukan perang dari mana ya? Apakah dari salah satu kerajaan di wilayah kuno? Lebih baik kita menghubungi Raden Gajah. Iya. Iya. Lihat. Di halaman markas pasukan perang Majapahit Barat. Nampak Narapati Raden Gajah sedang sibuk mengatur barisan. Dia sedang sibuk. Tidak enak kalau kita mengganggu dia. Kita tunggu sampai dia masuk ke dalam markas. Lalu kita datangi. Ya. Dia melihat kedatangan kita. Tuh, dia melambaikan tangan, memanggil kita. Iya, dia menyuruh kita ke sana, menghampiri dia. Ayo, kita dekati. Raden Gajah, Anda nampak sibuk sekali mempersiapkan bala tentara. Apakah kesibukan Raden ini ada hubungannya dengan pecahnya pertempuran di sektor timur? Hah? Apakah Anda bertiga melihat juga? Kami melihatnya. Untuk itulah kami menghubungi Raden di sini. Sebab nampaknya kita kedatangan pasukan asing. Mereka adalah pasukan perang dari kerajaan Tumapel. Tumapel? Anda bertiga mungkin hanya melihat perang berkobar di sektor timur saja. Sebenarnya, pertempuran pecah di dua tempat. Dua tempat? Selain Anda melihat di sektor timur, juga di sektor utara perang telah berkobar. Kalau di sektor timur, yang menyerbu bala tentara Majapahit Timur adalah pasukan perang dari kerajaan Tumapel, maka di sektor utara, pasukan perang dari kerajaan Daha. Kerajaan Daha? Semenjak awal pertikaian antara Prabu Wikramawardhana dengan Pangeran Wirabumi, sebenarnya kedua belah pihak telah meminta bantuan kepada Raja Tumapel dan Raja Daha. Jadi, baik Prabu Wikramawardhana maupun Pangeran Wirabumi sama-sama minta bantuan kepada Raja Kerajaan Tumapel dan Raja Kerajaan Daha. Benar, tapi mereka menolak. Menolak? Sebab baik Raja Tumapel ataupun Raja Daha, kedua-duanya punya hubungan tali persaudaraan yang dekat kepada Prabu Wikramawardhana dan Pangeran Wirabumi. Oh, mereka jadi kagum. Ya, benar. Sebab kesini saudara, kesana juga saudara. Jadi kurang enak begitu. Ya. Tapi sekarang kok mereka menyerbu bala tentara Majapahit Timur? Rupanya pikiran mereka berubah. Entah karena merasa kasihan kepada Prabu Wikramawardhana yang berada di ambang kekalahan, atau juga mereka sudah sadar bahwa yang paling syah dan berhak untuk tetap berdaulat adalah kerajaan Majapahit Barat. Maka sekarang mereka secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Prabu Wikramawardhana. Wah, pasti kerajaan Majapahit Timur akan hancur. Sebab digempur oleh pasukan perang yang besar dan kuat dari dua kerajaan besar. Kerajaan Daha dan kerajaan Tumapel. Benar, pasukan perang Tumapel menjepit dari arah timur. Pasukan perang Daha menjepit dari arah utara. Sedangkan pasukan perang kita sendiri langsung menyerbu ke titik pusat kekuatan, menusuk ke jantung pertahanan pasukan perang Majapahit Timur, yaitu menyerbu ke ibu kota Pamotan. Demikianlah, pada puncaknya, Perang Parekrek pada tahun Saka 1328 yang bertepatan dengan tahun Masehi 1406. Kerajaan Majapahit Timur digempur dari 3 jurusan. Angkatan perang kerajaan Tumapel menyerbu dari arah timur. Angkatan perang kerajaan Daha menyerbu dari arah utara. Dan angkatan perang kerajaan Majapahit Barat menyerbu dari arah barat. Bumi Majapahit bersimbah darah. Darah para putra Majapahit yang saling bunuh antar sesama bangsa sendiri. Sejarah Majapahit telah mencatat lembaran sejarah yang paling hitam, yaitu perang saudara yang amat dahsyat tersebut, Perang Parekrek. Maka pada tahun itu juga, yaitu tahun Masehi 1406,
kerajaan Majapahit Timur runtuh, hancur lebur, di bumi hanguskan, bagaikan rata dengan tanah. Habislah sudah, dan musnahlah pula kerajaan Majapahit Timur. Tamatlah riwayat sebuah kerajaan yang pernah berdiri dengan kokoh, yang sanggup menggetarkan hati setiap insan yang cinta perdamaian. Dan usailah sudah perang Parekrek yang menelan korban ribuan jiwa dan menimbulkan kerugian harta benda yang tak terhingga. Aku sudah berulang kali melihat perang. Bahkan perang yang paling dahsyat pun aku pernah menyaksikannya. Tapi perang Parekrek ini terlalu mengerikan. Berlipat ganda lebih dahsyat dari perang antara angkatan perang Dewangga dengan angkatan perang kerajaan Kuntala. Tapi yang paling aneh ialah diri kita sendiri. Aneh bagaimana, Rai Mantili? Selama perang Parekrek ini berkobar, sekalipun kita tidak pernah mencabut pedang. Jangankan mencabutnya, menyentuh gagang pedang saja tidak pernah sama sekali. Iya, karena kita memang tidak ikut perang. Meskipun kita berada di medan perang, tapi kita hanya jadi penonton. Kita selalu berada di dekat Narapati Raden Gajah yang menjadi pimpinan tertinggi Angkatan Perang Majapahit Barat. Ah, iya. Raden Gajah kemana? Sebagai pimpinan tertinggi pasukan perang, tentu dia sedang berada di istana, memberi laporan kepada Prabu Wikramawardhana. Sebaiknya kita juga ke istana, sebab tentu Sang Prabu sedikit banyak agak mengkhawatirkan keselamatan kita. Raden Gajah tidak ada di istana. Hah? Kakang Brahma? Raden Gajah memang sudah memberi laporan kepada Prabu Wikramawardhana, tapi terus berangkat lagi, melaksanakan tugas khusus untuk mengejar Pangeran Wirabumi. Mengejar Pangeran Wirabumi? Sebelum pamotan ibu kota kerajaan Majapahit Timur jatuh, Pangeran Wirabumi melarikan diri. Dan Prabu Wikramawardhana memerintahkan kepada Raden Gajah untuk menangkapnya. Kakang Brahma kok tahu? Karena aku menyaksikan semuanya, jalannya perang Parekrek dari awal hingga akhir. Kalau begitu, Kakang tidak pergi ke wilayah Kulon? Ketika aku sedang berdiri di sebuah puncak bukit, bersiap-siap untuk memanggil Raja Wali, aku melihat iring-iringan pasukan perang bergerak dari dua arah. Barisan pasukan perang yang panjang itu datang dari arah Tumapel dan Daha. Maka aku yakin, kerajaan Tumapel dan kerajaan Daha sedang mengerahkan angkatan perangnya. Tapi aku belum tahu, pihak mana yang akan dibantu. Apakah Majapahit Timur, ataukah Majapahit Barat? Untuk itu aku mengurungkan niatku untuk pergi ke wilayah Kulon. Sebab aku berkeyakinan, pihak manapun yang akan dibantu oleh dua kekuatan pasukan perang itu, pasti akan menang. Dengan begitu pertikaian antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat akan segera berakhir. Perhitungan Kanda tepat. Sebab setelah datangnya serbuan dari Tumapel dan Daha, maka kerajaan Majapahit Timur hancur. Tapi aku lihat, kalian bertiga tidak ikut perang. Tidak boleh. Tidak boleh? Raden Gajah tidak mengizinkan kami terjun ke dalam kancah peperangan. Sebab katanya, kemenangan sudah nampak di depan mata. Jadi para pendekar tidak perlu turun tangan. Raden Gajah benar. Perang Parekrek dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Ya, kita bersyukur. Kita tidak sempat mengerahkan perhimpunan para tokoh terkemuka rimba persilatan. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, mau tidak mau kita ikut terlibat di dalam perang saudara itu. Yang secara tidak langsung telah menanam pula bibit permusuhan dengan orang-orang Majapahit. Sekalipun itu Majapahit Timur. Iya. Setidaknya kita dapat menghindarkan darah yang tumpah bertambah banyak dengan terjunnya para tokoh rimba persilatan yang sebenarnya tidak tahu menau, bahkan tidak berkepentingan di dalam perang Parekrek. Sebaiknya kita mencari Raden Gajah. Sebab saya khawatir dia terjebak oleh perangkap Pangeran Wirabumi yang pasti membawa juga beberapa orang pengawal. Pasti akan begitu. Sebab baik Raden Gajah ataupun Pangeran Wirabumi pasti sama-sama membawa pasukan pengawal. Jadi sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Kita hanya jadi wasit. Iya, Kakang. Iya, Kakang. Kakang Brahma, desa yang berada di depan kita ini kosong. Penduduknya belum kembali dari pengungsian. Iya, rakyat semuanya mengungsi, meninggalkan rumah dan harta bendanya dengan ketakutan. Kasihan, setiap ada perang, mesti rakyat yang menderita. Ya, di mana-mana, perang hanyalah menimbulkan penderitaan. Tapi kenapa selalu saja ada perang? Selama jagat masih berputar, damai dan perang akan selalu ada. Habis banyak manusia yang serakah sih. Mending kalau manusia biasa. Tapi ini raja. Kalau raja bertengkar,
tentu saja rakyatnya terbawa-bawa. Jadilah semuanya menderita. Kakang Brahma, ada jejak. Hah? Jejak?